Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok tugas SO yaitu menggunakan judul Noyopu OS. Kenalkan, nama saya Muhammad Taufik Saputra dengan NIM 3221454 dan teman saya Yoga Firmansyah 3221410 dan Nandi Saputra 3219003. Untuk daftar isi pendahuluannya dan landasan teori, analisa, perancangan, dan penutup. Untuk pendahuluannya, perkembangan dunia teknologi, informasi, dan komunikasi di abad ke-21 ini sangatlah pesat. Dari perkembangan software dan hardware pendukung teknologi informasi dan komunikasi. Setelah beberapa lalu perkembangan yang sangat pesat dialami oleh komputer portable, komputer desktop, dan juga perkembangan laptop yang amat pesat. Kini kesemua itu diikuti perkembangan handphone atau telepon seluler yang kemampuannya telah menyaingi kemampuan laptop dan komputer. Untuk identifikasi masalah, sistem operasi mobile mirip dengan sistem operasi yang digunakan pada komputer atau laptop. Hanya saja sistem operasi mobile dibuat lebih sederhana lagi. Lebih jelasnya, fungsi sistem operasi mobile yaitu menghubungkan hardware atau perangkat keras dengan user atau pengguna. Selain itu, sistem operasi mobile jugalah yang mengatur sehingga suatu aplikasi yang terinstal bisa berjalan dengan baik. Untuk batasan masalah, sistem operasi mobile ini digunakan untuk mobile atau biasanya dibilang seperti Android. Sistem operasi mobile adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Android ini awalnya dikembangkan oleh Android. Dan untuk tujuan, sistem operasi mobile merupakan sistem operasi yang berfungsi sebagai pengontrol sistem maupun kinerja yang ada di perangkat mobile. Dengan adanya sistem operasi mobile, seseorang dapat mengirim pesan hingga melakukan panggilan melalui perangkat mobile seperti smartphone. Untuk landasan teori akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yoga Firmansyah. Baik, untuk teman saya persilakan. Baik, sini saya Firmansyah, saya akan membahas tentang sejarah operasi sistem. Operasi sistem dalam bahasa Indonesia yaitu operating system OS dalam perangkat lunak penting yang dijalankan di komputer yang mengelola memori dan proses komputer serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Berdasarkan sumber dari situs GCFGL Global, operating system atau yang sering disebut OS ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui bagaimana berbicara bahasa komputer. Kita masuk ke cara kerja OS. Dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras yaitu hardware, kernel, dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software yaitu perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. Dan user space adalah software lainnya yang terdiri dari libraries dan utilities, yaitu instruksi standar sistem aplikasi. Dan aplikasi-aplikasi ini masuk dalam software yang selalu digunakan oleh pengguna. Di sini ada beberapa jenis OS. Yang pertama ada Windows, Mac OS, ada Linux, ada OS Mobile, ada Android, ada iOS, ada BlackBerry, dan terakhir itu Symbian. Jadi jenis OS ini ada beberapa fungsi OS. Yang pertama, OS dapat memanajemen sumber daya komputer. Kedua, OS dapat menghubungkan hardware sama hardware. Ketiga, OS dapat menampilkan antar muka yaitu interface. Dan keempat, OS mengoptimalkan fungsi komputer. Dan yang terakhir yang kelima, OS mampu mengelola seluruh program. Lanjut ke analisa.
Yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan perangkat lunak dan satu lagi kebutuhan perangkat lunas. Kita masuk ke kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Sedangkan analisis kebutuhan, yaitu requirement analysis, merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan analisis kebutuhan. Lanjut, kebutuhan perangkat keras. Oh enggak ya? Kebutuhan perangkat lunak. Dalam kebutuhan OS ini, perangkat keras atau hardware yang kami gunakan memiliki spesifikasi dan kriteria tertentu agar dapat membuatnya dengan mudah. Di sini ada beberapa kebutuhan hardware yang kami gunakan, yaitu pertama, laptop MSI dengan spesifikasi 17 GB atau 8 lebih. 2. 8 GB RAM atau lebih. 3. Menggunakan VGA GTX 1050 atau lebih. Dan yang keempat itu mouse dan keyboard external. 4. Baik, untuk selanjutnya tentang ini akan disampaikan oleh Bapak Indonesia. Karena saya kayak silakan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk saya telah menyampaikan materi pada hari ini tentang apa itu Noyoku berbasis mobile. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kami dengan pembahasan tentang Noyoku OS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.